Baru selanjutnya akan kita siramkan dengan saus bolognese di atasnya. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau masak saus bolognese serbaguna. Bisa untuk makan spaghetti, jadiin pasta gitu, atau bisa untuk bikin lasagna. Pastinya banyak banget resep saus bolognese yang ada di YouTube. Tapi ini adalah alanya aku, dan biasanya tuh temen-temen aku doyan. Katanya rasanya sudah rasa Indonesia. Gimana cara memasaknya? Ayo kita mulai aja. Chefnya abal-abal berbagi resep dengan sepenuh hati. Pertama-tama kita mau siapin bumbu-bumbunya. Ini bumbunya super simple. Karena aku orang Indonesia, pastinya aku pakein bawang merah. Jadi buat kalian yang nggak mau pakai bawang merah, boleh gunakan bawang yang lain. Karena menurut aku bawang merah ini aromanya tuh beda ya, wangi. Jadi kalau masak saus bolognese alanya aku ini, wajib banget pakai bawang merah dan bawang putih. Sebenarnya ini cara masak bolognese alanya enci aku nih, alanya Cilili. Jadi dulu sebelum aku ngonten, enci aku suka masak saus bolognese alanya dia. Dan kita semua pada doyan-doyan aja gitu ya. Selanjutnya kita mau keprek-keprek bawang putih. Selanjutnya kita mau cincang halus bawang putih ini. Jadi biasanya sebelum aku bisa memasak, ada enci aku namanya Cilili. Dia tukang masak di rumah ini. Dan menurut aku spaghetti bikinan Cilili itu enak gitu ya. Makanya ini aku bikin lagi saus bolognese alanya Cilili. Oke, segini aja bawang putihnya. Jadi ini aku gunakan bawang putih sekitar 30-40 gram. Agak banyak ya. Bawang merahnya ini sekitar 75 gram. Kemudian ada bay leaves. Ini ada 3 lembar bay leaf-nya. Lanjut ada bombay. Ini bawang bombaynya 1 buah yang beratnya sekitar 150 gram. Kita mau dice bawang bombaynya. Kita sisihkan. Selanjutnya kita mau potong-potong paprika. Jadi ini paprika sisa aku masak sebelumnya. Seadanya ya sahabatku. Jadi kalau aku potong paprika itu nggak ada bagian yang aku buang. Semuanya aku gunakan. Sayang kalau dibuang-buang sahabatku. Jadi sebelumnya ini aku masak capcay pakai paprika merah dan hijau. Nah ini ada sisanya gitu. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita juga gunakan jamur kancing. Ini jamur kancingnya aku beli 2 brand, 2 kaleng dari brand yang berbeda. Yang satu ini kumal banget, yang satunya bagus banget warnanya. Tuh ya. Jadi 2 kaleng. Ini yang 1 kaleng yang berbeda. Kita potong yang ini dulu deh. Potong tipis-tipis. Lihat sahabatku, pisau aku tajam banget. Ini pisau dari Idea Life, tipenya IL162. Sudah selesai, kita potong-potong jamur kancingnya. Jadi bedanya saus spagettinya Enci Lili selalu ditambahkan dengan irisan jamur kancing yang dikalengin kayak gini. Buat kalian yang mau menggunakan jamur seger, boleh ya. Kita mau panaskan minyak. Ini aku gunakan sekitar 6 sendok makan minyak gorengnya. Minyaknya sudah panas. Kita masukkan bawang merah. Kita tumis bawang merahnya sampai harum.
Bagi kalian yang mau menggunakan butter untuk menumis, boleh saja ya sahabatku. Hanya saja ini ala rumahan, jadi aku menumis menggunakan minyak sayur. Bawang merahnya sudah harum, kita lanjut masukkan bawang bombay. Kita tumis lagi sampai bombaynya mateng. Bawang bombaynya sudah harum, kita masukkan bawang putih. Simple ya sahabatku. Ini masak saus spaghetti, tapi kayak masak capcay. Kita masukkan 3 lembar bay leaf. Ini bay leaf ya sahabatku, bukan daun salam. Masukkan daging sapi cincang. Bagi sahabatku yang nggak doyan daging sapi, bisa ganti dengan daging jenis lainnya. Misalnya daging ayam atau daging. Kita tumis sampai daging sapinya mengeluarkan air dan menyusut. Lihat sahabatku, dagingnya mengeluarkan air yang banyak ya. Jadi kenapa dia keluar air yang banyak kayak gini? Karena sebelumnya daging sapi ini sudah aku masukin ke freezer. Jadi setelah dikeluarin dari freezer, dia keluar air. Karena dia sempat membeku ya. Nah ini harus dimasak sampai airnya ini habis. Nanti baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Liquidnya sudah habis. Lihat ya, udah nggak ada lagi. Dan dia mulai caramelize. Lihat sahabatku, wajan yang aku gunakan ini dia gampang banget dibersihkan. Jadi kalau ada kayak kerak-kerak gitu ya, ini nggak perlu repot, tinggal dicuci-cuci dia langsung hilang keraknya. Ini namanya granite cookware set dari Idealife. Selanjutnya kita memasukkan paprika. Lanjut lagi ngomongin tentang wok ini. Granite cookware set ini kalau kita beli satu set, kita sudah dapat bonus spatula kayak gini, tutilnya. Ya, dia ada casserole pan, ada fry pan, sudah lengkap dengan tutupnya. Kita masukkan potongan jamur. Begitu jamur masuk langsung jadi banyak. Kebetulan tadi ada sisa daun bawang sedikit, kita masukin aja. Masukkan saus bolognese. Ini aku menggunakan saus botolan yang aku beli dari supermarket. Ini brand lokal ya sahabatku. Jadi nggak usah yang mahal-mahal banget. Nah, biasanya sama Enci Lili suka ditambahin saus cabe. Ini saus cabe botolan. Suka ditambahin lagi dengan saus tomat. Kita aduk rata. Karena sudah ada penambahan jamur dan bahan lain, kita tambahin sedikit garam. Kasih sedikit kaldu rasa sapi. Pakaiin lada bubuk. Supaya lebih encer, kita masukkan air. Dan ini akan kita masak kurang lebih selama 15 menit. Atau sampai daging sapinya tuh lebih empuk gitu ya. Kita masak dengan api yang kecil sekitar 15-20 menit. Ini sudah 15 menit aku mengaduknya. Kalau mau lebih lembut lagi, ini masih bisa dimasak sekitar 15 menit lagi. Atau bisa menggunakan slow cooker. Kita mau pindahkan sausnya. Ini kebetulan aku punya slow cooker dari Idealife. Jadi fungsinya ini selain dia melembutkan, dia juga menghangatkan tanpa membuat saus ini semakin asin.
Kalau kita masak di atas panci dengan api kompor, kan dia semakin menyusut tuh. Jadi lama-lama semakin asin gitu ya. Kalau pakai ini dia stabil rasanya. Semakin lama dia semakin cakep rasanya. Semakin lembut daging sapinya, tapi nggak bikin asin. Wow, satu panci penuh. Kita tutup dan kita akan set di low heat. Ini akan aku taruh di sini aja. Ini mau taruh 1 jam, 2 jam juga nggak apa-apa. Semakin lama semakin lembut daging sapinya, rasanya semakin enak. Airnya sudah mendidih. Kita mau kasih garam secukupnya. Kemudian kita mau masukkan minyak secukupnya juga. Dan kali ini aku mau masak angel hair. Ini spaghetti yang paling halus ya sahabatku. Tuh, rambut malaikat. Sahabatku kalau makan angel hair ini pengennya yang udah agak lembut atau yang masih al dente. Ini sudah sekitar 3 menit aku merebusnya. Kita angkat saja. Jangan kelamaan ya. Kalau kelamaan bakal benyek, nggak enak. Kita mau aduk-aduk dulu dengan saus bolognese-nya. Wow, sausnya sudah belebek-belebek sahabatku. Tuh ya, aromanya cakep banget. Aku mau ambil sedikit sausnya, taruh di sini dulu. Kita mau aduk-aduk dulu supaya dia berwarna dan ada rasa. Ini kayak orang bikin jamian gitu ya sahabatku. Kemudian kita mau angkat-angkat dan kita mau puter-puter. Puter. Baru selanjutnya akan kita siramkan dengan saus bolognese di atasnya. Kita mau langsung coba ya sahabatku. Kita makan spaghetti tapi pakai sumpit sahabatku. Ini mah ala-ala encek ya jadinya. Udahlah, mari kita makan. Ini rasanya nyos markonyos, margarito manyusto lejato. Kalian wajib recook.